losing time, I'm fading fast. Valentino Rossi panas dingin. Lihat aksi luar biasa Marc Marquez yang dominasi Phillip Island. Asapi Francesco Bagnaia GP24 di sprint race, dan raih podium dengan Desmos Medici GP23 yang telah di-downgrade. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, tidak dapat menyembunyikan kegeraman dan kepanasan hatinya setelah menyaksikan performa spektakuler Marc Marquez di sprint race MotoGP Phillip Island. Marquez, yang menggunakan motor Ducati Desmos Medici GP23 yang baru saja di-downgrade, kembali membuktikan kehebatannya meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Dalam balapan penuh drama ini, Marquez berhasil finish di posisi kedua setelah sempat terlempar ke posisi ke-8 di awal balapan. Pencapaian ini semakin terasa istimewa karena ia berhasil mengasapi Francesco Bagnaia, murid kebanggaan Rossi, yang mengendarai Desmos Medici GP24 yang lebih canggih secara teknis. Phillip Island, sirkuit yang terkenal dengan lintasan cepat dan teknikal, menjadi panggung yang sempurna bagi persaingan ketat antar pembalap MotoGP kelas dunia. Meski musim ini Marquez menggunakan motor dengan spesifikasi yang lebih rendah setelah Ducati memutuskan untuk melakukan downgrade pada GP23-nya, Marquez justru tampil mengesankan dan mematahkan berbagai prediksi. Marquez memulai balapan dari posisi kedua di grid, namun sempat mengalami sedikit kendala saat start yang membuatnya melorot jauh ke posisi ke-8. Banyak yang berpikir bahwa masalah ini akan menggagalkan peluangnya untuk meraih podium, namun Marquez membuktikan bahwa ia belum kehilangan magisnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP 2023 dan murid Valentino Rossi, memulai balapan dengan ekspektasi tinggi. Bagnaia menggunakan Desmos Medici GP24 yang lebih baru dan lebih cepat dibandingkan GP23 milik Marquez. Sebagai wajah utama Ducati selama beberapa musim terakhir, Bagnaia diharapkan bisa tampil dominan di lintasan yang dikenal menuntut kecepatan dan kemampuan teknis tinggi. Namun, di luar dugaan, justru Marc Marquez yang mencuri perhatian dengan penampilannya yang luar biasa. Ketika lampu start menyala, Marquez yang semula start dari posisi kedua mengalami sedikit kendala dalam akselerasi, yang membuatnya terlempar hingga posisi ke-8 dalam beberapa tikungan pertama. Bagnaia, di sisi lain, berhasil menjaga posisi di barisan depan. Namun, Marquez tidak menyerah begitu saja. Dengan ketenangan dan pengalaman yang luar biasa, ia perlahan-lahan mulai mengejar ketertinggalannya. Balapan menjadi semakin intens ketika Marquez, dengan gaya balapnya yang agresif namun penuh perhitungan, mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya. Penonton dibuat kagum dengan keberanian Marquez yang tetap tenang, meski berada di posisi yang kurang menguntungkan di awal balapan. Valentino Rossi, yang mengamati balapan dari paddock VR46, tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Sebagai mentor Bagnaia, Rossi jelas berharap murid andalannya bisa mempertahankan posisi terdepan dan membuktikan keunggulannya di atas Marquez. Namun, penampilan Marquez yang begitu kuat hari itu membuat Rossi harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa rival lamanya masih menjadi ancaman serius di lintasan MotoGP. Momen kunci balapan terjadi di pertengahan sprint race, ketika Marquez berhasil mendekati Bagnaia. Meski Desmos Medici GP23 yang dikendarai Marquez dianggap kurang bertenaga dibandingkan GP24 milik Bagnaia, Marquez berhasil menemukan celah untuk menyalip di tikungan cepat. Dengan satu gerakan yang rapi, ia berhasil melewati Bagnaia dan langsung melesat ke depan. Rossi yang melihat manuver tersebut, tampak kecewa dan frustrasi. Bagnaia, meski berusaha keras untuk kembali mengejar, tidak mampu lagi menandingi kecepatan dan konsistensi Marquez di sisa lap. Dengan mentalitas dan pengalaman sebagai juara dunia 8 kali, Marquez tidak hanya mampu menjaga posisinya, tetapi juga memperlebar jarak dari Bagnaia, yang akhirnya hanya mampu finish di posisi ketiga. Sementara itu, Marquez terus melaju dengan kecepatan yang stabil hingga akhir balapan, mengamankan posisi kedua di belakang Jorge Martin, pembalap Pramac Racing yang keluar sebagai pemenang balapan. Meski tidak berhasil meraih kemenangan, podium kedua ini adalah pencapaian luar biasa bagi Marquez, mengingat ia menggunakan motor yang telah di-downgrade dan sempat terlempar ke posisi ke-8 di awal balapan. Keberhasilan Marquez ini tentu menjadi peringatan serius bagi Ducati dan seluruh tim MotoGP. Meskipun motor Desmos Medici GP23 milik Marquez telah di-downgrade, keahliannya di lintasan menunjukkan bahwa teknologi bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam balapan. Keberanian, pengalaman, dan kecerdikan Marquez dalam balapan sprint ini berhasil menutupi kekurangan teknis motornya. Bagi Valentino Rossi, hasil balapan ini jelas merupakan tamparan keras muridnya, Francesco Bagnaia, yang diharapkan bisa mendominasi dengan Desmos Medici GP24, justru harus puas finish di posisi ketiga, kalah dari Marquez yang menggunakan motor yang lebih inferior di atas kertas. Rossi, yang sepanjang karirnya sering terlibat dalam duel panas dengan Marquez, kini harus melihat rivalitas tersebut berlanjut di luar lintasan,
di mana muridnya yang berada di bawah tekanan dari Marquez. Persaingan di MotoGP 2024 kini semakin memanas dengan kembalinya Marquez ke performa terbaiknya. Valentino Rossi, meski telah pensiun, harus terus menyaksikan rivalitas lamanya dengan Marquez hidup kembali melalui muridnya, Bagnaia. Kemenangan moral Marquez di Phillip Island ini tidak hanya mengangkat semangatnya, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa ia masih menjadi ancaman serius di kejuaraan dunia MotoGP, bahkan dengan motor yang telah di-downgrade. Bos Ducati terharu. Tak percaya Marc Marquez raih podium 2 di sprint race MotoGP Phillip Island Australia dengan motor bekas yang di-downgrade. Marc Marquez kembali menunjukkan keajaiban di lintasan MotoGP. Kali ini di ajang sprint race MotoGP Phillip Island, Australia. Marquez, yang baru bergabung dengan tim satelit Ducati musim ini, berhasil mengejutkan dunia balap dengan finish di posisi kedua. Prestasi luar biasanya dimulai dengan meraih podium kedua di sprint race. Sebuah hasil yang memukau mengingat ia menggunakan motor Desmo Sedici GP23 bekas yang sudah di-downgrade. Hal ini membuat bos Ducati, Gigi Dalinya, tak mampu menyembunyikan rasa terharu dan takjubnya. Marquez, yang awalnya dipandang sebelah mata setelah pindah ke tim satelit Ducati, berhasil membalikan semua keraguan. Desmo Sedici GP23 yang ia kendarai bukanlah motor terbaru dari pabrikan Ducati, melainkan motor bekas dari tim utama yang sudah di-downgrade untuk menyesuaikan aturan di tim satelit. Meski demikian, Marquez tetap mampu bersaing dengan pembalap top lainnya. Dalam sprint race, yang dikenal sebagai balapan singkat dengan intensitas tinggi, Marquez menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap papan atas. Dia mampu menyalip beberapa pembalap unggulan dan mempertahankan kecepatannya sepanjang balapan. Meskipun menghadapi tantangan dari para pembalap Ducati tim utama seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, Marquez dengan gigih mengamankan posisi kedua. Penampilannya dalam sprint race ini menjadi awal dari hasil spektakuler di balapan utama keesokan harinya. Gigi Dalinya, bos Ducati, terlihat sangat emosional setelah menyaksikan performa Marquez di kedua balapan tersebut. Ini sungguh luar biasa. Melihat Marc tidak hanya bertarung, tetapi juga finish di podium dalam sprint race dan balapan utama dengan motor yang sudah di-downgrade, rasanya tidak masuk akal. Motor yang ia kendarai adalah motor tim satelit, dan dia tetap bisa tampil selevel dengan para pembalap di tim utama. Saya sangat terharu dan bangga, ujar Dalinya dalam wawancara pasca balapan. Dalinya melanjutkan dengan memuji mentalitas dan kemampuan Marquez yang tak tertandingi. Marc selalu menjadi pembalap luar biasa. Tapi kali ini dia benar-benar menunjukkan bahwa ia masih memiliki kelas juara. Balapan di Phillip Island, terutama di sprint race, sangat intens. Tapi dia tetap tenang dan mampu memaksimalkan setiap peluang yang ada, kata Dalinya. Sprint race ini menjadi bukti pertama betapa besar potensi yang masih dimiliki Marquez meski menggunakan motor dengan spesifikasi di bawah standar tim utama. Keberhasilannya dalam sprint race juga menjadi pembuka jalan untuk hasil yang lebih besar di balapan utama, di mana ia kembali meraih posisi kedua, meski menghadapi persaingan sengit dari para pembalap teratas. Marquez sendiri terlihat sangat emosional dalam konferensi pers setelah balapan. Dia mengungkapkan bahwa pencapaiannya di Phillip Island ini sangat spesial, mengingat semua keterbatasan teknis yang ia hadapi. Podium di sprint race dan balapan utama ini adalah pencapaian luar biasa bagi saya. Ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang menunjukkan bahwa saya masih bisa bersaing, meskipun dengan kondisi motor yang tidak sempurna. Saya sangat bangga dengan kerja keras tim dan hasil yang kami raih hari ini, ujar Marquez. Selain Dalinya, banyak pengamat MotoGP yang turut memuji performa Marquez. Mereka menyadari bahwa apa yang telah dicapainya di Phillip Island bukanlah hal yang mudah, terlebih di sprint race yang sangat kompetitif dan menentukan posisi awal di balapan utama. Marquez berhasil membuktikan bahwa meskipun berada di tim satelit, ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pembalap tim pabrikan. Dengan hasil ini, Marquez mengirim pesan tegas kepada dunia MotoGP bahwa ia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Meskipun menggunakan motor yang mengalami downgrade, ia mampu menunjukkan keahlian dan determinasi tinggi yang tidak pernah pudar. Di satu sisi, hal ini juga menjadi tantangan bagi tim-tim lain, termasuk Ducati, untuk terus meningkatkan performa mereka karena Marquez telah membuktikan bahwa bakat dan tekadnya bisa mengatasi keterbatasan teknis. Gigi Dalinya menutup pernyataannya dengan penuh rasa hormat dan kagum. Hasil ini akan selalu kami kenang. Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, dan hari ini dia telah menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih memiliki semangat dan keahlian untuk meraih hasil besar. Sprint race dan balapan utama ini adalah bukti nyata bahwa di MotoGP, apapun bisa terjadi jika Anda memiliki tekad yang kuat.
Phillip Island kini akan tercatat sebagai salah satu momen paling berkesan dalam karir Marc Marquez. Ia berhasil tidak hanya membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi, tetapi juga bahwa motor bekas dengan downgrade pun bisa mencapai podium di tangan seorang pembalap luar biasa. Dengan pencapaian ini, Marquez memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa di MotoGP, meskipun berada di tim satelit. Marquez buktikan kehebatannya. Meski Desmosedici GP23 disunat, Marquez tercepat di latihan MotoGP Australia dengan catatan waktu 1 menit 27,770 detik. Dalinya sampai terpana. Dunia MotoGP kembali dikejutkan dengan performa brilian Marc Marquez, yang sukses mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas MotoGP Australia di atas Desmosedici GP23. Menariknya, hasil ini diperoleh meski motor Ducati tersebut sudah disunat atau mengalami pembatasan performa. Catatan waktu Marquez yang impresif, yakni 1 menit 27,770 detik, membuat banyak pihak tercengang, termasuk Direktur Teknis Ducati, Gigi Dalinya, yang terlihat melongo seketika menyaksikan pencapaian tersebut. Keputusan Ducati untuk memberikan Marquez Desmosedici GP23 yang telah diatur ulang, atau dibatasi performanya sempat menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa kalangan menganggap bahwa Marquez tidak akan mampu mengeluarkan performa terbaiknya dengan motor yang tidak 100% kompetitif. Namun, pembalap Spanyol itu justru menunjukkan hal sebaliknya. Sejak awal sesi latihan, Marquez tampak sangat percaya diri dan cepat beradaptasi dengan karakteristik Desmosedici, meski sudah mengalami pengurangan tenaga dan perubahan pada beberapa aspek teknisnya. Meskipun motor Ducati GP23 yang dikendarai Marquez sudah tidak dalam kondisi maksimal, hal ini tidak menjadi hambatan berarti bagi juara dunia 8 kali tersebut. Dengan keterampilan dan pengalaman yang luas, Marquez mampu menaklukkan sirkuit Phillip Island yang terkenal dengan tikungan cepat dan lintasan lurus yang mematikan. Ia tidak hanya berhasil bersaing dengan pembalap lain, tetapi juga memimpin di puncak catatan waktu dengan dominasi yang jelas. Catatan waktu Marquez, 1 menit 27,770 detik, menjadi bukti nyata bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk tampil kompetitif di level tertinggi. Ini menjadi semacam peringatan bagi para rivalnya di grid MotoGP, bahwa meskipun sempat mengalami beberapa musim yang sulit akibat cedera dan perubahan tim, Marquez tetap mampu menunjukkan kualitas kelas dunianya. Gigi Dalinya, sosok penting di balik kesuksesan teknologi Ducati selama ini, terlihat tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia diketahui sempat ragu apakah motor dengan spesifikasi yang dikurangi bisa memberikan hasil optimal di tangan Marquez. Namun, catatan waktu yang ditorehkan oleh Marquez membungkam keraguan tersebut. Dalinya bahkan dikabarkan langsung melakukan evaluasi cepat bersama timnya untuk memahami bagaimana Marquez bisa sedemikian cepat di lintasan meski dengan motor yang terbatas. Kepindahan Marquez ke Ducati sendiri, awalnya dianggap sebagai langkah yang penuh risiko. Banyak pengamat menyatakan bahwa Marquez, yang selama ini dikenal dengan gaya balap agresifnya bersama Honda, mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri dengan karakteristik Ducati. Namun hasil di sesi latihan MotoGP Australia ini, membuktikan bahwa kolaborasi antara Marquez dan Ducati mungkin bisa membawa hasil yang sangat positif di masa depan. Sirkuit Phillip Island memang dikenal sebagai salah satu lintasan yang cocok dengan gaya balap Marquez, yang suka mengambil risiko di tikungan cepat. Namun, kecepatan dan kontrol yang ia tunjukkan kali ini melampaui ekspektasi, terutama mengingat bahwa ia menggunakan motor yang sudah diatur ulang untuk mengurangi kecepatan puncaknya. Dalam wawancara singkat setelah sesi latihan, Marquez tampak sangat puas dengan performanya. Motor ini mungkin tidak dalam kondisi terbaiknya, tapi saya tahu bagaimana menyesuaikan diri dan memaksimalkan apa yang saya miliki. Setiap tikungan terasa seperti tantangan, tetapi saya senang dengan hasilnya. Kami masih punya banyak pekerjaan, tetapi ini adalah langkah awal yang bagus. Dengan hasil ini, Marquez jelas telah mengirim pesan kuat kepada rival-rivalnya. Pembalap seperti Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Jorge Martin kini harus bersiap menghadapi ancaman nyata dari Marquez, yang sudah mulai menemukan ritmenya kembali. Sesi latihan ini juga memperlihatkan bahwa meski Ducati memberikan beberapa batasan pada motornya, teknologi dan kemampuan pembalap tetap menjadi faktor utama dalam menentukan hasil di lintasan. Kini, semua mata tertuju pada Marquez dan bagaimana ia akan melanjutkan performa ini ke sesi kualifikasi dan balapan utama di akhir pekan nanti. Satu hal yang pasti, kehadiran Marquez di atas Desmosedici GP23 memberikan dimensi baru dalam persaingan MotoGP musim ini. Dan bagi Dalinya serta seluruh tim Ducati, kejutan yang diberikan Marquez ini bisa menjadi awal dari kolaborasi yang sangat menjanjikan di masa depan.
Time I'm fading fast. Bikin panas kubu Honda, Marc Marquez bawa sponsor besar Repsol dan Red Bull ke Ducati pabrikan. Honda terpukul, bos Ducati full senyum. Kabar paling mengejutkan di dunia MotoGP kembali mengguncang pedok. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, telah resmi akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 setelah menghabiskan satu musim di Gresini Racing. Tidak hanya mengejutkan dengan perpindahannya, Marquez juga membawa dua sponsor raksasa yang selama ini lekat dengan Repsol Honda, yakni Repsol dan Red Bull, untuk bergabung bersamanya di Ducati. Langkah ini menjadi tamparan keras bagi kubu Honda, yang sebelumnya sudah kehilangan sang bintang. Sementara itu, di kubu Ducati, senyum lebar terpancar dari bos tim yang menyambut kedatangan sang mega bintang dan sponsor-sponsor besar tersebut. Kepindahan Marquez ke Ducati menjadi salah satu berita paling sensasional dalam sejarah MotoGP. Setelah 11 tahun memperkuat Honda dan mencetak 6 gelar juara dunia MotoGP bersama tim tersebut, Marquez akhirnya memutuskan untuk menantang dirinya dengan motor pabrikan lain. Dan tak tanggung-tanggung, ia memilih Ducati, tim yang selama 2 musim terakhir mendominasi MotoGP dengan Francesco Bagnaia sebagai juaranya. Bos Ducati, Gigi Dalinya, tampak tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam konferensi pers yang diadakan untuk mengumumkan kedatangan Marquez. Dengan senyum lebar di wajahnya, Dalinya mengatakan bahwa Ducati kini memiliki kombinasi sempurna untuk terus mendominasi MotoGP. Kami sangat bangga menyambut Marc ke tim pabrikan Ducati. Dia adalah salah satu pembalap terbesar dalam sejarah. Dan kami yakin bersama Ducati, dia akan kembali ke puncak performanya. Tambahan sponsor adalah bonus besar bagi kami, yang semakin memperkuat posisi kami sebagai tim terdepan di MotoGP, ujar Dalinya sambil tersenyum puas. Senyum itu tentu bukan tanpa alasan. Marquez bukan hanya membawa bakatnya yang luar biasa, tetapi juga membawa serta dukungan finansial dari dua sponsor utama yang telah lama menjadi tulang punggung Honda, Repsol dan Red Bull. Dengan tambahan dukungan dari kedua raksasa tersebut, Ducati tidak hanya diperkuat secara teknis, tetapi juga dari sisi pemasaran dan keuangan, menjadikan mereka tim yang sangat sulit untuk disaingi di musim-musim mendatang. Di sisi lain, Honda harus menelan pil pahit. Kehilangan Marquez sudah menjadi pukulan berat bagi tim asal Jepang ini. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa sponsor besar mereka, Repsol, juga ikut beralih ke Ducati. Keputusan ini sangat memukul Honda, yang selama bertahun-tahun mengandalkan sponsor tersebut untuk mendukung operasional mereka di MotoGP. Alberto Puig, Presiden Honda Racing Corporation, HRC, dalam pernyataannya mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Kami merasa sangat terpukul dengan keputusan Marc untuk meninggalkan tim, terutama karena dia membawa serta sponsor-sponsor yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang kami. Ini adalah situasi yang sangat sulit bagi kami, tetapi kami akan terus berjuang dan mencari solusi terbaik untuk masa depan Honda di MotoGP, katanya dengan nada kecewa. Keputusan Marquez untuk pindah ke Ducati pabrikan memang sudah diramalkan sejak ia memutuskan untuk bergabung dengan Gresini Racing pada musim ini. Di Gresini, Marquez menghabiskan waktu untuk beradaptasi dengan mesin Ducati dan memperlihatkan performa gemilang meskipun berada di tim satelit. Banyak yang melihat kepindahan ini sebagai langkah awal sebelum akhirnya menandatangani kontrak besar dengan tim pabrikan Ducati, dan prediksi itu terbukti benar. Musim 2024 bersama Gresini terbukti menjadi masa transisi yang penting bagi Marquez. Di sana, ia mengenal lebih dalam karakteristik motor Ducati Desmosedici, yang selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai mesin paling kompetitif di grid MotoGP. Kini, dengan bergabungnya Marquez ke tim pabrikan untuk musim depan, ia siap berjuang merebut kembali gelar juara dunia yang telah beberapa tahun lepas dari genggamannya. Dengan masuknya Marquez dan sponsor-sponsor besar ke Ducati, banyak yang percaya bahwa Ducati akan semakin tak terbendung di musim 2025. Francesco Bagnaia, yang telah memenangkan 2 gelar juara dunia berturut-turut bersama Ducati, kini akan memiliki rekan setim yang bisa menambah kekuatan tim dalam menghadapi rivalitas di MotoGP. Marquez, dengan pengalamannya dan kemampuan balapnya yang luar biasa, akan menjadi ancaman besar bagi semua tim, termasuk Honda yang kini berada di bawah tekanan besar. Di sisi lain, Honda kini dihadapkan pada tantangan besar. Tanpa Marquez, mereka harus mencari pembalap pengganti yang mampu memimpin tim dan menghadapi persaingan sengit di musim mendatang. Kehilangan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull semakin memperparah situasi, memaksa Honda untuk bekerja keras dalam membangun kembali kekuatan mereka, baik dari sisi teknis maupun komersial. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati pabrikan, ditambah dengan perpindahan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, telah mengubah peta persaingan di MotoGP secara drastis. Musim depan dipastikan akan menjadi salah satu musim paling sengit dalam sejarah balap motor ini, dengan Ducati yang semakin kuat dan Honda yang berjuang untuk bangkit dari pukulan telak yang mereka terima.
Bos Ducati, Gigi Dalinya, tentu saja punya alasan untuk tersenyum lebar. Dengan kekuatan Marquez, Bagnaia, serta dukungan finansial dari Repsol dan Red Bull, Ducati berada di puncak kekuatan mereka. Sementara itu, di kubu Honda, tatapan serius dan kecemasan tampak menjadi suasana dominan, di tengah upaya mereka untuk kembali merajai MotoGP.